Audio Jungle. Horas Amanginandang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Jumat, tanggal 14 Februari 2025, diambil dari dalam bahasa Batak Roma Bidualu ayat 20 sada. Huhut makirim paluon nama nang natinopanay sian pangodapan hamagoan sahat tu haluaon hasangapon na diaka anak ni debata. Dalam bahasa Indonesia Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, kehidupan adalah anugerah Allah untuk berkarya bagi manusia dan bagi gereja. Hidup bukan hanya sekedar menjalani hari-hari sampai kematian menjemput, namun hidup ditandai dengan seberapa banyak hasil karya yang dapat dilakukan selama hidupnya. Ada suatu quote yang mengatakan,
manusia dapat menulis apapun dalam suatu kertas yang kosong, namun berikanlah penghapusnya kepada Tuhan. Analogi ini mengesankan bahwa manusia dapat merencanakan segala sesuatu yang ia inginkan untuk hidupnya, namun tetap saja Tuhanlah yang memiliki kuasa atas hidup kita, yang artinya Tuhan berhak mengabulkan atau bahkan menghapus rencana kita sesuai dengan kehendaknya. Sebagai anak-anak Allah, maka kita dimasukkan oleh Roh Kudus ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah adalah ciptaan Allah yang memiliki masa depan, dan masa depan itu terkait dengan kehidupan kebangkitan yang Allah bawa kepada anak-anaknya yang terkasih. Identitas yang menjadi milik kita melalui Roh sebagai anak-anak Allah disempurnakan ketika tubuh kita ditebus dan seluruh ciptaan diantar ke dalam kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah. Pertama-tama kepada Kristus dan kemudian kepada kita. Bisa dilihat dalam Roma 8 ayat 18, ayat 21 dan ayat 23. Dengan demikian, rencana Allah yang mulia yang dinyatakan dalam karya dan pelayanan Tuhan Yesus itu sedang dialirkan melalui kita sebagai anak-anak Allah. Maka, sebagai anak-anak Allah, kita harus merespon panggilan tersebut. Respon kita yang terbaik adalah dengan tidak menjadi bagian dari perbudakan kebinasaan. Kita tidak boleh dan tidak lagi hidup menurut daging dan keinginan duniawi. Sebagai anak-anak Allah, kita telah berada dalam fase baru, yaitu kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah yang telah mengalami kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, maka tidak ada satu hal apapun dalam dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dalam kehidupan ini bisa saja kita mengalami penindasan, kesesakan, penganiayaan, penderitaan, kesulitan ekonomi, pergumulan hidup, dan berbagai situasi yang tidak menyenangkan. Tentu sebagai anak-anak Allah kita menghadapi semua itu dengan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang, karena Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita. Dengan demikian, menghidupi kemerdekaan anak-anak Allah merupakan kekuatan dan anugerah bagi kita. Di dalam kuat kuasa Roh Kudus, kita telah dipersatukan dengan Kristus, dan kekuatan Kristus melalui Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Kuasa Roh inilah yang memimpin kita untuk melewati banyak hal, baik dalam kelemahan, dalam pergumulan, dan penderitaan. Yang jelas, Allah tidak pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendirian. Dalam ayat 28, bagi orang-orang yang mengasihinya, Ia ada dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang tidak mengacu kepada kenikmatan atau kenyamanan, tetapi kesesuaian dengan Kristus. Artinya, melalui penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, Allah ingin kita semakin serupa dengan gambar anaknya dan memuliakannya. Kekuatan itulah yang kita pakai dan menjadi penuntun bagi kita, sehingga kita akan berjalan dengan keyakinan iman. Keyakinan iman kita adalah keyakinan yang penuh kemenangan karena Allah ada di pihak kita. Sebagai anak-anak Allah yang berada di pihak Allah, tentu kita juga akan mewujud nyatakan dengan perbuatan kasih kepada Tuhan Allah, perbuatan kasih kepada sesama, dan perbuatan kasih kepada ciptaannya. Ketika pada hari ini banyak orang yang mengucapkan Happy Valentine's Day, maka kita akan menerjemahkan Happy Valentine's Day sebagai kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, di mana kita akan semakin merdeka untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi ciptaan Allah dengan kemuliaan yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya kami pun bisa menjadi anak-anak Allah yang dapat mengisi kehidupan merdeka kami dari menjadi budak kebinasaan dan tidak lagi hidup menurut daging dan keinginan duniawi. Demikian juga berkati ya Bapa kami di sepanjang hari ini di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inang Nababalu, kiranya Engkaulah ya Bapa yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga keluarga dari jemaatmu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun akan dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami baik yang saat ini bersama kami dan juga anak-anak kami yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga dalam pergaulan mereka dapat beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.